Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Derajat. Pada semester kali ini saya diminta untuk mengisi mata kuliah pendidikan seksualitas anak usia dini. Nah, untuk pembelajarannya nanti sesuai dengan jadwal kita akan bertemu 6 kali ya. Di antaranya juga ada UAS dan UTS. Nanti bagaimana kita bisa sesuaikan waktunya. Kemudian untuk penilaian dan sebagainya nanti saya akan berikan kontrak kuliah, silakan dibaca, dipahami, dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Baik, kita akan memulai untuk materinya tentang pendidikan seks anak usia dini ya. Jadi kalau di negara-negara sekuler, pendidikan seks ini menitik beratkan pada perilaku seks yang aman dan sehat, dan tak mengajari anak-anak tentang menghindari seks bebas, karena di sana memang ketika usia sudah remaja mereka melakukan seks secara bebas dengan pasangan yang belum sah seperti itu ya. Tapi di sana juga tetap diajarkan pendidikan atau perilaku seks tapi yang aman dan sehat, sehingga bisa mengurangi timbulnya penyakit menular seksual dan juga kehamilan pranikah tanpa melarang perilaku seks bebas. Sedangkan definisinya untuk pendidikan seks itu sendiri adalah perlakuan sadar dan sistematis di sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menyampaikan proses perkelaminan menurut agama dan yang sudah diterapkan oleh masyarakat ya. Ini untuk di negara kita ya. Intinya pendidikan seks itu tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian ada pertanyaan, kapan pendidikan seks itu diberikan? Nah, ini menurut sebagian ahli berpendapat bahwasanya pendidikan seks dapat diberikan ketika anak sudah mulai bertanya tentang seks, dan kelengkapan jawaban bisa diberikan sesuai dengan seberapa jauh keingintahuan dan tahapan umur sang anak. Semisal anak bertanya, "Mah, bagaimana cara membuat adik?" Nah, itu nanti bagaimana kita menentukan pendidikan seksnya itu mau diceritakan secara detail lengkap, kemudian terbuka dengan lebar, atau nanti kita berikan dengan istilah yang berbeda tapi mengena, tapi tidak berbohong, dan juga seperti jawaban yang ada-ada. Semisal ya, adik itu nanti bisa lahir karena jatuh dari langit atau dibawa burung, seperti itu. Kemudian ada mungkin ketika anak ya, semisal anak laki-laki biasanya punya kakak perempuan, kemudian nanti bertanya, kok adik dan kakak kok beda? Nah, ini juga diceritakan ya, kenapa berbeda ya, bahwasanya kakaknya laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan tahapan umur sang anak. Ini menurut Muhammad Said Mursi ya, tentang bagaimana tahapan-tahapan pendidikan seks ya, ini berpendapat demikian. Pendidikan seks dapat dimulai sejak dini, karena pendidikan seks tidak hanya mencakup pada pertanyaan dan jawaban. Intinya tidak harus menunggu anak bertanya ya, tapi tetap harus diajari ya, bukan diajari bagaimana
ini ya berbuat perilaku seks ya, tapi bagaimana seks itu luas sekali, tidak hanya hal-hal yang tabu, tapi juga sangat luas sekali. Yang kedua, perlu contoh teladan, pembiasaan akhlak yang baik, penghargaan terhadap anggota tubuh, menanamkan rasa malu bila aurat terlihat orang lain, ataupun malu melihat aurat orang lain dan lain sebagainya. Ya, jadi bagaimana ini? Ketika anak itu melihat ibunya, bapaknya, apakah bapak ibunya, kemudian ketika melakukan hubungan semisal ada anaknya atau tidak. Ini di dalam agama pun ya diajarkan bagaimana seorang bayi pun kalau orang tuanya mau melakukan hubungan biasanya harus dipindah dulu atau orang tuanya yang pindah ya. Sebaiknya tidak di sampingnya. Ada yang seperti itu ya. Tapi kalau tempatnya terbatas bagaimana? Nah, ini tinggal bisa diatur. Ya, nanti umur sekian, apalagi kalau anaknya sudah mulai dewasa, itu bagaimana? Bahkan ada yang menyebutkan ketika anaknya mungkin sudah tahu apa ibaratnya sudah mudeng dengan dunia. Nah, kemudian ketika orang tuanya melakukan, kemudian anaknya bangun, kemudian anaknya bertanya, kok ibu seperti kesakitan? Harus dijelaskan ya. Bahkan ada yang mengatakan apakah ketika melakukan hubungan itu ketika anak bangun harus dihentikan atau bagaimana? Ada yang menyebutkan diteruskan, tapi kemudian sambil dijelaskan bahwasanya itu tidak kesakitan, tapi sedang malah bahagia atau bagaimana. Tapi sebaiknya memang itu tadi ya, hal yang paling utama adalah jangan di dekat sang anak biar anak tidak tahu ya. Kemudian pembiasaan anak yang baik, bagaimana perilakunya ya, kemudian harus menghargai anggota tubuhnya, harus tertutup ya, kemudian tidak dibiasakan keluar rumah hanya dengan celana dalam atau kaos dalam ya. Biasanya kan anak-anak kan kalau habis kemana terus masih pakai celana dalam dan kaos dalam sudah lari-lari ke rumah ya. Ini juga untuk menanamkan rasa malu ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian memisahkan tempat tidur antara anak perempuan dan anak laki-laki pada umur 10 tahun. Jadi ketika sudah 10 tahun, anak laki-laki dan perempuan harus dipisahkan tidurnya ya. Yang selanjutnya, mengajarkan mereka meminta izin ketika memasuki kamar orang tua ya. Jadi biasakan mengetuk pintu, kemudian meminta izin ya. Dan ini juga harus diberikan contoh teladan. Sama halnya ketika kita mau masuk kamar anak, meskipun anaknya masih kecil, ketika pintunya itu tertutup, maka kita tidak boleh langsung menyelonong masuk, tapi ya harus tetap mengetok pintu, bertanya sedang apa, ini ayah ibu mau masuk, seperti itu ya. Terutama dalam 3 waktu ini untuk anak kepada orang tuanya ya, yaitu sebelum fajar, tengah hari, dan setelah malam menjelang waktu istirahat. Anak harus diajarkan seperti itu ya. Ini menurut Muhammad Zaid Mursi. Kemudian kita akan melihat fase-fase pendidikan seks berdasarkan perkembangan anak. Fase pertama di masa prapubertas ya.
yaitu antara usia 7 sampai 10 tahun. Nah, ini juga termasuk mencakup anak di bawahnya ya. Tahapan ini diajarkan mengenai identitas diri berkaitan erat dengan organ biologis, ya, serta perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yaitu tadi ada anak perempuan itu nangis-nangis, ceritanya ya, ini ada cerita. Ada seorang anak perempuan nangis-nangis ketika mandi bersama saudara-saudaranya yang kebetulan laki-laki semua. Kemudian ditanya oleh ibunya, kenapa kok menangis? Ternyata karena punyanya berbeda. Jadi merasa punyanya berbeda, akhirnya nangis. Kok nggak sama, kok nggak punya, seperti itu. Jadi itulah harus diajarkan, tidak hanya usia antara 7 sampai 10 tahun, tapi sebelumnya juga sudah ajarkan seperti itu. Ini laki-laki, ini perempuan, berbeda. Semisal laki-laki itu tidak pakai rok, ya, seperti itu. Si laki-laki rambutnya pendek, kemudian perempuan rambutnya panjang, sampai seperti itu, ya. Sama halnya saat pada masa ini juga diberikan pembelajaran tentang meminta izin dan ketika memandang sesuatu ataupun ketika memasuki kamar orang tuanya. Ya, ini juga tadi berikan akhlak yang baik. Ketika orang tuanya ganti baju, jangan di depan anaknya, ya. Ataupun anaknya suruh jangan melihat ataupun menghadap ke sisi yang lain, ya. Nanti kalau mau ganti baju, ini juga harus dicontohkan oleh orang tua. Kemudian ini fase yang berikutnya, mungkin di fase pubertas, meskipun bukan anak usia dini ya, tapi ini untuk fase-fase selanjutnya. Pada fase pubertas usia sekitar 10-14 tahun, anak harus diberikan mengenai fungsi biologi secara ilmiah, batas aurat, kesopanan, akhlak pergaulan laki-laki dan perempuan, serta kesopanan serta harga diri, ya. Ini harus dijauhkan dari berbagai hal-hal yang merangsang seksualitas, ya, karena ini masa-masa yang sangat rentan ataupun mungkin organ-organ reproduksinya sudah mulai bekerja, sehingga harus diperhatikan. Fase selanjutnya yaitu fase adolescence, ya, fase remaja ataupun sudah menuju dewasa. Pada fase ini merupakan tahapan yang paling kritis dan penting, karena naluri ingin tahu, ya, semakin meningkat. Ini fase-fase usia SMA, ya. Kemudian biasanya kan makanya anak-anak SMA kan sudah bisa mencari tahu sendiri dan sebagainya, ya. Di fase inilah alat-alat reproduksi sudah bisa bekerja, makanya sudah harus diberikan pembelajaran untuk tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, ya. Lebih baik mungkin mempersiapkan diri, ya, untuk menuju fase pernikahan, meskipun masih jauh, ya, masih sampai umur 20 tahun atau 25 tahun, tapi persiapan dirinya itu biar matang mulai dari awal, ya. Kemudian fase keempat, ya, fase keempat adalah masa pemuda, ya. Ini sudah lebih matang lagi, tapi biasanya belum mampu melaksanakan pernikahan.
Oke, itu tahapan-tahapan menurut Said Mursi juga ya yang tadi ya. Sekarang berdasarkan Clara Kriswanto ya, pendidikan seks berdasarkan usia. Yang pertama, usia 0 sampai 5 tahun. Apa sih yang harus diajarkan atau diberikan kepada anak usia 0 sampai 5 tahun ya tentang pendidikan seks? Itu yang pertama, bantu agar anak merasa nyaman dengan tubuhnya. Jadi itu tadi, tahu miliknya itu berharga, kemudian perbedaan laki-laki dan perempuan, tidak punya hal yang sama ya. Kemudian tadi harus ditutup ya, tidak boleh dilihatkan seperti itu ya. Ini mulai dari bayi pun harus diajarkan, meskipun itu berupa perlakuan, bukan berupa kata, hanya sekedar kata-kata. Selanjutnya, beri sentuhan dan pelukan yang tulus. Bahwasanya seorang ibu, seorang ayah ya harus memberikan pelukan dengan tulus. Selanjutnya, bantu anak memahami perbedaan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan di depan umum. Contohnya mengenakan baju di dalam kamar mandi atau di kamarnya. Jadi biasanya ini juga banyak sekali anak-anak yang habis mandi masih basah sudah lari ya. Jadi anaknya masih basah, masih telanjang, sudah lari-larian. Ini perlu ditanamkan, dibawakan handuk dulu ataupun sekalian bajunya di dekat kamar mandi. Kalau semisal tidak memungkinkan, berarti cukup handuknya, kemudian handuknya dililitkan ke tubuhnya sampai kamar, kemudian gunakan atau kenakan bajunya di dalam kamar ya, tidak di depan orang-orang ya. Terus apalagi yang harus dilakukan, yaitu anak harus tahu bahwa hal-hal pribadi dari tubuhnya tidak semua orang boleh melihat dan menyentuhnya. Sampai sekarang kan juga ada lagu ya, mungkin semua guru-guru PAUD ini pasti tahu ya, nanti boleh menyanyi yang sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, dan sebagainya ya. Nanti sudah pintar pasti itu ya. Selanjutnya ini yang sudah saya jelaskan tadi juga ya. Jadi ajarkan anak untuk mengetahui perbedaan tubuh laki-laki dan perempuan ya. Kemudian jelaskan proses tubuh seperti hamil, melahirkan dalam kalimat sederhana dan tidak membohongi anak ya. Itu tadi, anak itu bisa lahir bagaimana, diceritakan ayah dan ibu menikah, kemudian hidup bersama, tidur bersama, akhirnya kemudian ibu hamil. Kalau sudah 9 bulan nanti anaknya akan lahir, seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, sesuaikan saja ya, dan tidak memarahi anak ketika anak itu bertanya ya. Kemudian hindari perasaan malu dan bersalah atas bentuk serta fungsi tubuhnya ya. Ini juga sama tadi, kalau apalagi kalau punya saudara yang berbeda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, seperti itu. Ajarkan anak untuk mengetahui nama yang benar setiap bagian tubuh dan fungsinya ya.
Ini contohnya, ada vagina untuk alat kelamin wanita dan penis untuk alat kelamin pria, ya. Daripada mengatakan itu burung ataupun apa, atau mungkin ada istilah yang lebih namanya lebih santun, ya. Mungkin di daerah-daerah juga punya lebih santun, tapi tidak mendeskripsikan sebagai nama lain yang sudah ada, ya. Jadi memang harus, anak itu harus tahu, ya. Misal sekedar itu memang ini alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan, itu juga tidak masalah. Nah, itu biar lebih santun seperti itu. Bantu anak memahami konsep pribadi dan ajarkan mereka kalau pembicaraan soal seks adalah pribadi, tidak boleh diceritakan ke semua orang, ya. Contohnya ya lebih baik datang ke orang tuanya untuk bertanya, ke ibunya untuk bertanya, ya. Ataupun mungkin di sekolahan, bagaimana dengan gurunya? Nah, ini juga guru juga perlu mengajarkan, tapi lebih diarahkan ke ibunya, karena mungkin yang lebih berhak adalah ibunya. Tapi seorang guru juga kadang berperan penting, ya. Bagaimana kadang-kadang orang tuanya juga ada yang tidak begitu peduli, akhirnya guru yang harus berperan di situ. Karena ada istilah untuk anak-anak kan, guru adalah dewanya. Karena apa? Karena tahu-tahu kalau di sekolahan, padahal gurunya itu baru saja diceritakan oleh orang tuanya, anaknya dia tak tahu. Tapi ketika di sekolahan, gurunya bercerita, wah kamu tadi berangkat, mandinya pakai ini ya, sampo ini, semisal ya, sampo ini ya, pakai minyak wangi ini ya. Kok bu guru tahu? Seperti itu contohnya, itu salah satu contoh saja, ya. Sampai halnya ketika terjadi sesuatu, mungkin pelecehan seksual ataupun ya dilakukan oleh orang lain, ya, ini anak diajarkan untuk bercerita, ya. Kan juga di dalam lagu yang tadi juga ada ajaran seperti itu, ya. Bilang mama papa, ya. Kemudian menurut Clara lagi untuk usia 6-9 tahun, ya, tetap menginformasikan masalah seks kepada anak meski tidak ditanya, ya. Kemudian jelaskan bahwa setiap keluarga mempunyai nilai-nilai sendiri yang patut dihargai, seperti hanya menjaga diri sebagai perempuan atau laki-laki menghargai lawan jenisnya. Kemudian berikan informasi mendasar tentang permasalahan seksual. Itu tadi mungkin ada pelecehan, kemudian ketika ada sesuatu yang tidak nyaman dan sakit di area vitalnya ataupun alat kelaminnya, harus cerita ke orang tua, seperti itu. Beritahu kepada anak perubahan yang akan terjadi saat mereka menginjak masa pubertas. Jadi tadi meskipun tidak bertanya anak, tapi diceritakan, oh kamu sekarang sudah 9 tahun nih, sebentar lagi sebentar yang laki-laki kalau usia ini nanti akan sebentar lagi pubertas, nanti di lehernya muncul pita suara atau apa, ya, muncul jakun seperti itu, atau kemudian suaranya berubah. Untuk yang perempuan nanti payudaranya mulai tumbuh, nah harus dijaga, ditutup pakaiannya yang lebih tebal atau bagaimana, ya. Sudah mulai diceritakan, disiapkan, ya. Terlebih ketika usia pubertas, ya. Ini berikan penjelasan soal menstruasi bagi anak perempuan serta mimpi basah bagi anak laki-laki,
sebelum mereka mengalaminya. Ataupun ini anak laki-lakinya ditanya, ya, ataupun ketika sudah mimpi basah kemudian bila cerita, ibu aku ngompol, padahal udah besar. Terus bu, ataupun mungkin jangan-jangan tidak tahu, bu kok aku ngompol ya gitu. Ataupun mungkin anak malah sembunyi ketika memang kita tidak dari awal menceritakan ataupun memberikan penjelasan. Biasanya anak malu jadi sehingga tidak cerita, ya, terutama anak laki-laki yang mengalami pubertas ini, ya, jarang bercerita ke orang tuanya. Sampai seorang ibu dulu ini ya, ceritanya seorang ibu itu karena dia itu seorang herbalis, ya, sehingga dia benar-benar menjaga anaknya, terutama anak laki-lakinya, untuk melihat apakah dia nanti sehat secara alat vitalnya ketika tidur, ya, dilihat, ya, apakah alat kelaminnya tegak atau tidak, ya, waktu masih bayi itu, sejak bayi, ya, ketika pagi-pagi kan biasanya tegak seperti itu, ya. Kemudian sampai kalau bangun tidur pipisnya bagaimana, ketika pipis apakah hanya jarak dekat tembakannya atau jarak jauh, itu ternyata juga mempengaruhi kualitas dari seorang laki-laki, ya, nantinya. Sampai ketika sudah balik, sudah mimpi basah, ini kemudian jangan ibunya malah masih melihat itu, gitu, ya. Jadi diceritakan ibu itu ketika anaknya sudah pubertas, sudah balik, sudah bercerita kalau dia itu mimpi basah, dia masih ingin melihat, ya, karena setiap fase dia memperhatikan anaknya itu. Ketika sudah balik, maka ibunya itu tidak boleh melihat, sehingga untuk memantau itu tidak tiap hari, ya, tidak dilakukan tiap hari. Melihatnya itu tidak dilakukan tiap hari ketika yang tadi, saat apalagi setelah pubertas itu. Jadi ibunya ingin mengecek ataupun karena dia kan memang ahli di bidang itu, gitu, ya, anaknya suruh sembunyi di balik pintu, kemudian pipis dilihat, bagaimana pancurannya, sejauh apa. Ketika dia sudah mengatakan balik, gitu, ya, ataupun pubertasnya sudah berjalan, ya, tidak melihat secara langsung tapi hanya pancurannya saja, contohnya seperti itu, ya. Hargai privasi anak, termasuk tadi kita juga meminta izin ketika masuk kamarnya, ya. Kemudian untuk dukung anak untuk komunikasi terbuka. Tekankan bahwa proses kematangan seksual setiap individu berbeda-beda. Ada yang menstruasi kelas 4 SD atau 10 tahun, ya. Ada yang nanti SMP, seperti itu, ya. Kemudian meskipun secara fisik dia sudah dewasa, kita berikan aspek kognitif dan emosional, bahwasanya mereka itu belum siap berhubungan badan, ya. Jadi berikan pemahaman bahwa cara untuk mengekspresikan cinta dan kasih itu tidak hanya melalui berhubungan intim, ya, tidak hanya berciuman misal seperti itu, tidak hanya itu, ya. Jadi itu hal-hal yang menjaga jarak antara laki-laki perempuan tetap harus dijaga, ya, meskipun orang itu jatuh cinta itu hal yang tidak bisa dibendung, tapi mengekspresikannya itu yang harus diperhatikan. Mungkin hanya sebatas memberikan hadiah ataupun saling memperhatikan, memberi perhatian, tapi tidak melakukan sentuhan-sentuhan, karena kalau biasanya kalau sudah sentuhan maka mudah terangsang, ya. Kemudian diskusi terbuka dengan anak tentang alat kontrasepsi, ya, bahwasanya itu memang untuk suami istri, ya.
hanya untuk mengatur atau menjarangkan kelahiran, bukan untuk sebatas mencegah kehamilan untuk pasangan yang belum menikah, ya, seperti sekuler itu tadi, ya, seperti di dunia barat menggunakannya hanya untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah dan juga penyakit seksualan, ya. Tapi itu seharusnya hanya digunakan oleh pasangan suami istri untuk mengatur dan menjarangkan kelahiran, ya. Kemudian ajak anak untuk diskusi tentang perasaan emosional dan seksual, bahwasanya anak itu ketika jatuh cinta, ya, tidak apa-apa, suruh cerita aja, Bu, naksir, yang perempuan naksir laki-laki itu sangat normal. Tapi yaitu tadi, boleh kok jatuh cinta, itu tidak dilarang, hanya saja yaitu tidak melakukan hubungan ataupun mungkin pacaran yang tidak sehat. Selanjutnya usia 13-15, nah, ini ajarkan tentang nilai keluarga dan agama, ya, bahwasanya agama itu juga melarang untuk hubungan di luar nikah, ya. Kemudian ada sekali banyak cara untuk mengekspresikan cinta. Kemudian berikan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan hubungan seks, ya. Ini tentunya kita ajarkan agar diarahkan untuk hanya melakukan hubungan seksual setelah pernikahan. Selanjutnya, dukung anak untuk mengambil keputusan sambil memberi informasi berdasarkan apa yang seharusnya ia ambil keputusan, apakah sudah harus menikah ataupun siap ataupun sebagainya, ya. Dan diskusikan dengan anak tentang perilaku seks yang tidak sehat dan ilegal, termasuk mungkin kita beritahu tentang namanya bahaya-bahaya penyakit menular seksual, ya. Itu mungkin tahapan-tahapan pendidikan seksual yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Dan bagaimana tinggal nanti di sekolah, ya, bagaimana nanti di sekolahan seorang guru juga harus berperan mengajarkan, ya. Tapi juga harus berhati-hati, karena kan takutnya sekarang kan orang-orang itu mudah sekali menuntut, menyalahkan kalau ada sesuatu hal terjadi pada anaknya di sekolahan. Berbeda dengan zaman dulu ketika seorang anak sepenuhnya dititipkan kepada sekolah, maka kalau anaknya salah pun orang tuanya malah menyalahkan anaknya, bukan menyalahkan gurunya, ya. Berbeda dengan yang sekarang. Mungkin begitu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di komen pada Google Classroom seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.